Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ya ilmunya. Untung kalian berada di majelis ilmu, sangat beruntung sekali. Karena gak semua orang bisa berkumpul, bisa duduk bareng seperti ini. Apalagi di zaman sekarang, orang sedang sibuk memikirkan keduniaan. Orang sedang sibuk meninggalkan akhirat. Sedangkan kita akan dihisab. Tadi kita baca bab yang terakhir, kita Burdah. Kita itu akan dihisab. Kita akan melalui hisab. Tumbuh-tumbuhan, hewan, mereka gak bakal dihisab. Mereka mati, sudah mati. Mereka mati, sudah mati. Kalau kita mati, kita akan hadapi hisab. Kita gak bisa mati langsung ke surga, enggak. Kita melalui hisab. Kenapa? Tubuh kita berlumuran dosa. Ya Allah, ya Rabb, kalian ini harus bersyukur. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu duduk di majlis ilmu, selalu duduk di majlis zikir, selalu duduk di majlis sholawat. Karena tidak ada keuntungan, tidak ada kebahagiaan di hati kalian ketika lisan kalian mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika lisan kalian mengucapkan sholawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sibukkan dengan bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati kalian akan selalu hidup. Gak pernah ngurusin urusan orang lain, gak pernah ngomongin kejelekan orang lain. Karena apa? Sehari-harinya kalian disibukkan dengan berzikir dan bersolat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian harus bersyukur. Gak semua orang. Banyak anak muda di Sukadama ini ratusan, tapi hanya ini yang bisa duduk di majelis ilmu. Karena apa? Allah pilih kalian untuk selalu dekat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalian mengucapkan salawat kepadanya, itu di samping kalian, ruhnya bersama kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalian harus beruntung. Kalian harus beruntung karena gak semua orang bisa memiliki hal-hal yang seperti ini. Kalian sekarang bisa menuntut ilmu, belum tentu besok. Kemarin saya sudah bahas, ada 3 zaman yang akan kita lewati. Zaman yang telah kita lewati itu adalah zaman madi. Zaman yang kedua adalah zaman hal. Apa itu zaman hal? Zaman sekarang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairuz zaman zamanun hal. Pang bagus-bagusnya, pang baik-baiknya zaman adalah zaman sekarang. Kita nggak mungkin kembali kepada zaman yang sudah kita lewati. Dulu kita masih kecil, nggak ngerti apa yang namanya zikir, apa yang namanya sholawat. Sekarang kita sudah dewasa. Kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dulu kita nggak tahu yang namanya halal dan haram. Sekarang kita tak tahu. Berarti kita berhadapan, sedang mengalami zaman hal, zaman sekarang. Yang ketiga adalah zaman istiqbal, zaman yang akan datang. Kita belum tentu menghadapi zaman yang akan datang. Siapa tahu pulang dari majlis kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, amin Allahumma amin. Setelah sholawatan, zikir, salawatan, ngedenger apa? Ngedengerin ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Kemudian kita
menghembuskan nafas yang terakhir. Amin Allahumma amin. Indah banget hidup, ya, sangat indah. Orang yang pulang menuntut ilmu meninggal, insya Allah meninggalnya dalam keadaan syahid. Amin Allahumma amin. Makanya malas kalau ngaji, ya, lebih senang main, lebih senang hura-hura, lebih senang tidak duduk di majlis. Karena apa? Ini akhir zaman, akhir zaman, ya. Saya akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, masih dalam kitab Tanqihul Qaul, ya, bab tentang orang yang menuntut ilmu sudah selesai. Sekarang bab yang kedua, babusani, al-babusani fi fadilatul la ilaha illallah. Bab yang kedua di sini menerangkan tentang keutamaan membaca lafaz la ilaha illallah, ya. Al-babusani utawi iku bab menerangkan yang kedua iku fi fadilatu la ilaha illallah, menjelaskan tentang fadilahnya lafaz la ilaha la ilaha ora nono pangeran kang wajib disembah kalawan sebenar-benare illallahu angin Allah. Tuh, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala andika safa'an Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat muka-muka mika rahmat sapa Allah alaihi ing antas kanjeng Nabi wasallamalan keselamatan. Man qala sing sapa kang ngucapaken ngandika kullu yaumin saban-saban dina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala, barang siapa orang yang mengucapkan, yang mengatakan, yang menyebutkan kullu yaumin, setiap harinya, kullu yaumin, setiap hari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'atu marratin. Mi'atu berapa? Mi'atun berapa? Berapa? 100 kali. Ja'a yaumal qiyamah wa wajhuhu kal badri. Nanti orang tersebut akan datang di hari kiamat, wajahnya bersinar seperti rembulan. Amin Allahumma amin. Setiap harinya 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Subhanallah. Kalian setiap harinya 100 kali mengucapkan la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Kalian setiap hari 100 kali. Misalkan ba'da salat subuh berapa? 25 atau 20. Ba'da salat zuhur 20. Ba'da salat asar 20. Ba'da salat maghrib 20. Ba'da salat isya 20. Berarti 100. Insyaallah nanti di hari kiamat wajah-wajah kalian akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilihat oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersinar seperti rembulan. Amin. Allahumma amin. Ya, kita harus beruntung rekan-rekan semua. Tadi dari mulai kalian membaca zikir kepada para ahli kubur, bahkan menyampaikan guru kita, orang yang malam hari ini hadir, para jamaah rekan-rekan remaja hadir, lisan kalian mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua kalian mendapatkan pahalanya. Amin. Allahumma amin. Padahal orang tua kalian ada yang lagi tidur, ada yang lagi nonton TV, ada yang lagi main handphone. Karena kalian duduk di majelis ilmu, karena kalian duduk di majelis zikir, karena kalian duduk di majelis sholawat, orang tua kalian diberikan suatu pahala yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kalian jangan menyesal duduk di majelis ilmu. Ya, apalagi guru kita luar biasa tadi menyampaikan, ya, jangan sampai kelewat. Karena apa? Sayang, ketemu beliau nggak setiap hari, seminggu sekali, ya, bahkan kadang-kadang enggak, ya. Karena apa? Luar biasa kesempatan kita untuk menimba ilmu kepada beliau, ya. Karena apa? Nanti akan terasa, nanti akan sangat terasa jika kita sudah tidak bisa berhadapan sama guru-guru kita. Contoh, beliau gurunya sudah tidak ada, pasti beliau rindu akan nasihatnya, rindu akan ilmunya. Begitu juga saya menyesal dulu ditawari sama almarhum Kiai Haji Burhanuddin, ya, untuk di pesantrennya, bahkan gak bayar, gratis, sama beliau digratiskan. Cuma saya gak mau karena kejauhan, alasannya kejauhan, padahal malas. Menyesalnya sekarang beliau sudah tidak ada, hanya kenangan-kenangan ilmunya, tintanya, nasihat-nasihatnya yang selalu bergema. Kita kangen. Makanya rekan-rekan semua, selagi guru-guru kita masih ada, selagi guru-guru kita masih semangat memberikan tausiahnya kepada kita semua, ayo jangan malas-malasan untuk mendengarkannya, jangan malas-malasan untuk mencatat ilmunya, jangan malas-malasan untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Karena apa? Kalian akan merasakannya nanti. Suatu saat kalian akan rindu nasihat seorang guru. Mudah-mudahan kita semua malam hari ini diberikan umur yang panjang. Amin. Diberkahkan rezekinya, selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bimuradih. Ya, kita lanjutkan nanti insyaallah malam minggu depan karena agak sudah terlalu malam. Insyaallah ini akan kita lanjutkan. Ya, guru kita tadi luar biasa menjelaskan, dan saya insyaallah akan melanjutkan dari Tanqihul Qaul ini. Banyak sekali nasihat-nasihat daripada alim ulama. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena luar biasa, ya, di akhir zaman ini banyak umatnya Rasulullah tapi tidak mau mendengarkan
apa namanya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku umatnya Rasulullah, tapi tidak mau mengikuti ajaran-ajaran daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, kita lihat di luar sana banyak orang yang meninggalkan ajaran-ajaran daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo rekan-rekan semua, kita sibukkan hari-hari kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu mengingat salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini akan dihisab para hadirin. Kita ini akan dihisab karena apa? Kita ini berlumuran dosa. Setiap hari, setiap menit, setiap detik kita selalu bermaksiat. Ya, dengan apa kita untuk menghilangkan tersebut? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berzikir dan berzikir kepada Allah, mendekatkan diri. Hilangkan untuk apa yang namanya kepo, urusan orang lain. Jangan pikirin urusan orang lain. Dosa orang lain tidak akan berbahaya kalau kita nggak ikut campur. Justru dosa orang lain berbahaya, kesalahan orang lain berbahaya ketika kita membicarakannya. Tadinya kita nggak ikut-ikutan. Tahu nggak, Bang Aldi kemarin bawa cewek boncengan. Tadinya kita nggak tahu, nggak ikut-ikutan. Tahu nggak, kemarin si ini cakep banget, nggak pakai kerudung. Ya, masya Allah, kelihatan rambutnya, kelihatan auratnya. Tadinya kita nggak ikut-ikutan dosanya. Karena apa? Kita berbicara dan ngomongin kesalahan orang lain, sehingga di sekitar kita dibagi-bagi dosanya. Nauzubillah summa nauzubillah min. Kita hilangkan itu semua. Ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kenapa setiap malam ngajinya gini terus? Mungkin hati kalian yang merasakan. Hati kalian yang merasakan ketika kita berzikir, ketika kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di jiwa kita ada perubahan, berarti di situ kita mendapatkan curahan rahmat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sama sekali ngaji, ya, zikir, salawat, tapi nggak pernah berubah, kita masih bermaksiat, kita masih bisa berbohong, masih bisa ngomongin orang, berarti kita belum mendapatkan curahan rahmat dari Rasulullah SAW. Rasulullah tidak ditanamkan dalam hati kita. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan keberkahan pada tubuh kita. Ada apa dengan tubuh kita ini? Jangan nyalahin ke orang lain. Tanyakan pada diri kita sendiri, pada hati kita sendiri. Kita sering ngomongin orang lain, ada apa dengan tubuh kita ini? Kita sering maksiat, ada apa dengan tubuh kita ini? Kita sering ninggalin sholat, ada apa dengan tubuh kita ini, dengan hati kita ini selama ini? Kita sering ngomongin orang, ada apa dengan lisan kita ini? Apa yang kita makan selama ini? Ayo rekan-rekan semua, kita melihat kepada diri kita sendiri. Ini akhir zaman, luar biasa akhir zaman. Akhir zaman. Banyak orang yang Masya Allah, luar biasa. Dulu hanya bayangan, dulu hanya cerita, dulu hanya keterangan. Di sekarang ini muncul semuanya. Muncul semua, ada di hadapan kita. Ayo rekan-rekan semua, kita belajar, ya, benahi hati kita, benahi tubuh kita ini. Jangan sampai, ya, tubuh kita ini zahir batin. Kita sering baca dalam doa Ratibul Autos, ya, apa tuh doanya yang di akhirnya?
Allahumma hudna bittaqwa wal istiqamah wa a'idhan min mujibati nadamah fil hal wal mal. Ya, kita untuk selalu beristiqomah dan menjaga fil hal wal mal. Fil hal itu apa? Perkara yang sedang kita hadapi. Wal mal, harta yang sedang kita miliki. Ya. Innaka sami'u du'a. Dengan apa? Selalu kita jaga doa-doa kita, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Warzuqna, ya, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala zahir batin. Zahir kita apa? Kita bisa minum, bisa makan, bisa apa? Beli kotak. Zahir, rezeki yang Allah berikan secara zahir. Namun batin jarang dimiliki. Rezeki zahir dan batin, ya, harus kita sesuaikan. Zahir kita makan seperti biasa, minum seperti biasa, tapi batin pun harus sama. Harus kita kasih makan, harus kita kasih minum. Dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjut insyaallah minggu depan yang sedikit mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua, karena percuma kalau banyak nggak dimanfaatin, ya, nggak diamali. Tapi kalau sedikit diamalkan, insyaallah kalian akan menjadikan ibadah kalian istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya ucapkan benar datangnya dari Allah. Seandainya yang saya ucapkan salah, suatu kebodohan daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.